Pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. Contohnya, 4 dibagi 7/9 sama dengan 4. Tanda bagi berubah menjadi tanda kali, lalu pecahan setelah tanda bagi posisinya dibalik. Yang tadinya pembilang menjadi penyebut, dan tadinya penyebut menjadi pembilang. Jadi 4 dikali 9/7 sama dengan 4 dikali 9 dibagi 7 sama dengan 36/7. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita bisa buat ke dalam pecahan campuran menjadi 5/1/7. Contoh berikutnya adalah 8 dibagi 4/5. Kita ubah terlebih dahulu menjadi perkalian dengan syarat pecahan setelah tanda bagi kita ganti posisinya. Pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Jadi 8 dikali 5/4 sama dengan 8 dikali 5 dibagi 4 sama dengan 40/4. Artinya 40 dibagi 4 maka menghasilkan angka 10. Atau kita bisa menggunakan cara cepat. Ketika 8 dibagi 4/5 lalu diubah ke dalam perkalian seperti ini, maka kita bisa lihat 8 dan 4 itu terdapat dalam perkalian 4, sehingga 4 dan 8 kita coret dan kita bagi 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1 dan 8 dibagi 4 hasilnya 2. Seperti ini, 4 dibagi 4 1, lalu 8 dibagi 4 menjadi 2. Akhirnya menjadi 2 dikali 5 dibagi 1. 2 kali 5 10 dibagi 1 sama dengan 10. Boleh menggunakan salah satu cara. Ini adalah cara cepat dengan syarat kalian sudah hafal perkalian. Pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Contohnya, 3/4 dibagi 6/11 sama dengan, kita ubah langkah yang pertama, kita ubah tanda bagi menjadi tanda kali seperti biasa dengan syarat pecahan di belakang tanda bagi kita ubah menjadi terbalik, ya. Yang tadinya penyebut menjadi pembilang, lalu pembilang menjadi penyebut, ya. Dan angka di depan tanda bagi tetap tidak berubah. 3/4 sama, dan ini yang berubah. Dikali 11/6 sama dengan 3 kali 11 33, lalu 4 dikali 6 itu adalah 24. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita bisa ubah ke dalam pecahan campuran menjadi 19/24. Karena 9/24 itu termasuk kelipatan 3, maka kita bisa bagi 3. Kita sederhanakan menjadi pecahan senilainya menjadi lebih kecil. Jadi 1
9 dibagi 3 menjadi 3, lalu 24 dibagi 3 menjadi 8. Atau cara cepatnya yaitu setelah kita ubah ke dalam perkalian, maka kita bisa lihat angka mana yang di atas dengan yang di bawah yang bisa dibagi dengan angka yang sama atau ada dalam perkalian yang sama. Ya, betul. 3 dan 6 itu ada di dalam perkalian 3. Maka kita bisa coret 3 dan 6. 3 dibagi 3 menjadi 1 dan 6 dibagi 3 menjadi 2. Sehingga bisa berubah 1 kali 11 dibagi 4 dikali 2. Hasilnya adalah 11/8 dan langsung menghasilkan pecahan yang paling sederhana, yang paling kecil. Ya, jadi hasilnya 1/3/8. Contoh berikutnya adalah 1/4 dibagi 4/5. Ya, kita ubah ke dalam perkalian terlebih dahulu karena tidak bisa langsung kita coret seperti ini ya. Itu 1/4 tetap tidak berubah ya. Di belakang tanda bagi itu kita berubah menjadi 5/4 ya, tadinya di atas menjadi di bawah dan yang dari bawah menjadi di atas. Nah, apakah bisa dicoret? Ya, ini tidak bisa dicoret seperti cara cepat seperti ini ya. Mengapa? Karena walaupun ada angka yang sama, dia posisinya di bawah dua-duanya, dan ataupun kalau ada di posisi yang lain, di soal yang lain misalkan ketika dua-duanya di atas itu tidak bisa dicoret. Syaratnya dicoret adalah yang satu di atas dan yang satu di bawah. Jadi harus ada di atas dan di bawah untuk dibagi dengan angka yang sama. Tidak boleh di atas semua atau di bawah semua. Jadi ini tidak bisa dibagi ya, tidak bisa dicoret. Kita langsung kalikan 1 kali 5 itu 5, lalu 4 kali 4 itu adalah 16. Karena pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, maka ini tidak bisa diubah ke dalam pecahan campuran seperti contoh sebelumnya. Pembagian bilangan desimal. Contohnya 0,6 dibagi 0,15. Langkahnya yaitu ubah bentuk bilangan desimal ke dalam bentuk pecahan. 0,6 menjadi 6/10 seperti ini. 10 diperoleh dari satu angka di belakang koma. Lalu 0,15 diubah menjadi 15/100. Itu 100 diperoleh dari dua angka di belakang koma. Bagaimana kalau ada 3 angka di belakang koma? Ya, betul. Kita menjadi per 1000 ya. Kita ubah menjadi per 1000. Itu kita lanjutkan. 6/10 dibagi 15/100. Karena sudah berbentuk pecahan biasa, maka langkahnya pun akan sama dengan pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Ya, langkahnya sama seperti sebelumnya. 6/10 kita pindahkan, lalu tanda bagi menjadi tanda kali, dan posisi pembilang menjadi penyebut, dan penyebut menjadi pembilang ya. Kita balik posisinya. Nah, setelah menjadi bentuk perkalian, kita akan menggunakan cara cepat, yaitu membagi angka-angka yang bisa dibagi. Satu angka sebagai pembilang atau yang di atas, dan satu angka sebagai penyebut atau yang di bawah. Baik, yang terlihat ini adalah kelipatan 10 ya, 10 dengan 100. Berarti kedua angka ini bisa dibagi dengan 10. Kita coret 10
dibagi 10 menjadi 1 dan 100 dibagi 10 menjadi 10. Apakah ada lagi yang bisa kita bagi? Ya, betul. 6 dengan 15 ada di dalam perkalian 3. Sehingga kita bisa bagi dengan angka 3. 6 dibagi 3 menjadi 2 dan 15 dibagi 3 menjadi 5. Sehingga akhirnya akan menjadi 2 kali 10 per 1 dikali 5. Ya. Hasilnya kita peroleh 20 per 5 atau 20 dibagi 5 dan memperoleh hasil akhirnya 4. Berikutnya pada pembagian bilangan desimal yaitu 2,25 dibagi 0,5. Seperti biasa kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan. 2,25 menjadi 225 per 100 karena ada 2 angka di belakang koma, dan 0,5 menjadi 5 per 10. Nah, ini langkahnya seperti sebelumnya. 225 per 100 kita ubah pembagian menjadi perkalian, lalu pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang, ya, kita putar balik. Nah, setelah seperti ini, mana yang bisa kita bagi dengan angka yang sama? Ya, 10 dengan 100 bisa dibagi dengan 10. 10 dibagi 10 1 dan 100 dibagi 10 menjadi 10. Kita lihat lagi ada yang bisa dibagi? Ada. Karena setiap bilangan yang di paling akhir, apabila angka paling akhirnya itu adalah 5 atau 0, itu bisa dibagi dengan 5, otomatis 225 bisa dibagi dengan 5. 5 dibagi 5 menjadi 1 dan 225 dibagi 5 menjadi 45. Akhirnya menjadi 45 dikali 1 per 10 dikali 1. Hasilnya adalah 45 per 10. Dan karena di sini angkanya 10, maka ketika diubah ke dalam bentuk desimal, itu akan menjadi satu angka di belakang koma, yaitu dan akhirnya menjadi 4,5. Mudah bukan? Setelah Ustazah jelaskan tadi, berikutnya Ustazah minta tolong untuk anak-anak mengerjakan tugas ya di buku tulis. Soalnya ada di buku paket matematika, yaitu halaman 37 nomor 1 sampai dengan 5, yaitu pembagian bilangan asli dengan bilangan pecahan. Lalu halaman 39 nomor 1 sampai dengan 5 juga, itu mengenai pembagian bilangan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Dan halaman 43 nomor 1 sampai dengan 5, yaitu tentang pembagian bilangan desimal. Selamat mengerjakan, lebih teliti ya mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.